hanya melihat untuk meningkatkan kualitas anak, maka menurut saya kualitas anak pengasuhan itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena itu merupakan langkah berkesinambungan. Data menunjukkan bahwa banyak anak di luar sana yang memiliki kualitas pengasuhan yang buruk, mencari pelarian dengan melakukan pernikahan dini. Dan jika kita hanya mencegah pernikahan dini pada anak, mereka hanya akan dicegah oleh pada saat itu juga. Terima kasih. Saya Rasya Adam Alfarel, Duta Genre Kecamatan Buayan tahun 2026. Salam genre. Selanjutnya dipersilahkan kepada Harista Muktika Maheswari, perwakilan Duta Genre dari Kecamatan Buaya. Baik Harista, boleh disimak pertanyaannya. Apakah edukasi saja cukup untuk mengubah perilaku remaja? Jelaskan. Silakan waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya edukasi tidak hanya cukup penting di era yang sekarang. Dan edukasi juga dengan edukasi tidak, maaf saya ulangi. Hanya dengan edukasi itu tidak cukup untuk penanggulangan kenakalan remaja. Saya memiliki program Seraya Seru Bersama Remaja Berkarya yang mengajak para teman-teman semua untuk meningkatkan meaningful youth participation, di mana kita mengajak para teman-teman untuk melakukan sebuah kegiatan yang positif agar tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi pentahelix, yaitu melibatkan para sekolah, pemerintah dan juga media-media lainnya agar pemerintah tidak hanya sendiri dalam penanggulangan kenakalan remaja. Dan saya percaya bahwasanya ketika langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa berdampak besar di masa depan. Bersama saya Karisa Muktika Maheswari, ciptakan generasi berprestasi. Salam genre. Terima kasih untuk Kecamatan Buayan dan berikut jajanan. Kita akan lanjutkan menuju ke Kecamatan Kebumen. Saya undang untuk Muhammad Nabil An-Nasai. Dan juga Najwa Ayu Afisa, silahkan boleh maju. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan generasi berencana atau genre dan apa visi serta misi program ini menurut BKKBN? Sudah jelas pertanyaannya? 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, saya jawab. Menurut saya program dari generasi berencana yaitu adalah bagaimana program itu bisa berpengaruh kepada remaja agar mereka itu menjadi pribadi yang sehat, cerdas, cermat dan terencana tentunya. Nah, visi misi dari BKKBN setahu saya yaitu bagaimana BKKBN itu bisa membuat remaja itu lebih produktif dan tentunya tidak melakukan seks pernikahan dini dan juga narkoba ataupun nafsa. Begitu, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada Najwa Ayu Afisa untuk bisa maju ke depan.
Baik, disimak pertanyaannya. Jika genre hanya bisa fokus pada satu isu apa yang paling mendesak? Sudah jelas pertanyaannya? Silakan jawab 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, isu genre yang paling mendesak pada zaman sekarang adalah pernikahan dini. Kenapa? Karena pernikahan dini semakin marak terjadi di era sekarang. Kenapa kita harus mencegah pernikahan dini? Karena pernikahan dini bisa merambat ke isu-isu yang lain seperti stunting dan anemia, perceraian, KDRT, fatherless, dan sebagainya. Karena pernikahan dini tidak memiliki kesiapan mental, finansial, maupun emosional yang dapat menyebabkan fatherless. Seperti perceraian, itu dapat menyebabkan fatherless. Kemudian dapat menyebabkan juga penelantaran anak karena emosional yang tidak stabil, juga finansial yang tidak stabil. Anak bisa saja tidak mendapat pendidikan yang layak, gizi yang tidak layak, dan tempat tinggal yang tidak layak. Kemudian juga dapat menyebabkan stunting. Kenapa begitu? Karena pernikahan dini tidak disiapkan dengan matang. Jadi anak yang lahir biasanya tidak tercukupi gizinya maupun kebersihannya. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih untuk Kecamatan Kebumen. Baik, Jana kita lanjut lagi. Oke. Kita akan menuju ke Kecamatan Karanganyar. Saya undang untuk Ilyas Faisal Rashid. Dan juga Andi Naura. Silakan boleh maju ke depan. Baik, pertanyaan untuk wakil dari Kecamatan Karanganyar dengan nomor 9, Ilyas Faisal Rashid. Jelaskan ketertarikan antara tingkat pendidikan perempuan dengan usia pernikahan pertama. Mengapa pendidikan perempuan menjadi investasi terpenting dalam mencegah pernikahan dini? Sudah jelas pertanyaannya? Sudah. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Mengapa pendidikan menjadi peran utama bagi perempuan untuk mencegah pernikahan dini? Karena pendidikan adalah suatu ilmu yang bisa menjadi perbandingan antara perilaku dan karena ketika seseorang memahami masalah-masalah pada remaja, seorang itu akan mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjauhi dari KKR atau triad KKR atau 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Begitu, terima kasih. Untuk selanjutnya kita panggilkan peserta nomor 10 perwakilan Duta Genre dari Karanganyar, ada Andi Naura. Baik, silahkan disimak pertanyaannya. Menurut Anda, apakah sekolah sudah cukup membekali remaja dengan life skill? Sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Silahkan dijawab 1 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Menurut saya, sekolah itu belum cukup untuk memberikan pendidikan life skill kepada kita. Karena sebagai remaja, kita tuh harus mencari edukasi-edukasi lain di luar dari pendidikan di sekolah. Nah, selain itu, saya sebagai remaja, sebagai duta genre, saya ingin memberikan pendidikan life skill kepada teman-teman agar teman-teman itu bisa mendapatkan pendidikan life skill yang lebih baik lagi dibanding di sekolah. Terima kasih. Terima kasih untuk Kecamatan Karanganyar.
Kita langsung Dan lanjut Kak berikutnya Dede. kita akan lanjut menuju ke Kecamatan Petanahan. Semangat banget nih Kak Dede. Semangatnya luar biasa ya. Saya undang untuk Bekti Sudibyo. Dan juga Melia Istianti. Mohon maaf yang di belakang bisa diem dulu sebentar. Karena semangatnya luar biasa ini. Betul. Betul. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Mohon maaf untuk Bekti boleh ditunda sebentar boleh karena beliau Ibu Bupati Kebumen saat ini sudah sesaat lagi akan menuju ke ruangan. Saya mohon kepada seluruh hadirin boleh berdiri sejenak menyambut hadirnya Bupati Kebumen Ibu Haja Lilis Suryadi. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat sore, selamat datang kepada Bupati Kebumen Ibu Haja Lilis Suryadi. Selamat siang Ibu, selamat datang. Dipersilakan untuk bisa memasuki ruangan. Luar biasa di tengah-tengah kesibukan beliau hari ini bisa hadir sekaligus tadi akan memberikan sambutan dan pengarahan kepada adik-adik kita. Saya boleh minta aplaus dan juga tepuk tangannya untuk Bupati Kebumen. Ibu Haja Lilis Suryadi luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Hari ini tentu saja kebahagiaan kita bertambah Jana. Hadirnya beliau menjadi semangat tentu saja untuk para Finalis Duta. Duta Genre. Benar, betul sekali. Dan hadiah beliau nanti pasti akan menyampaikan pesan-pesan ya. Karena teman-teman Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2026 ini menjadi agen perubahan ke depan. Saya mohon izin untuk Ibu Bupati untuk langsung memberikan sambutan di atas panggung. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita simak ini dia sambutan Bupati Kebumen, Ibu Haja Lilis Nuryadi. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen, Ibu Nurjanah Zaini Miftah. Yang saya hormati anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Pait Aludin Reja Mardika. Yang saya hormati Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dan yang saya hormati Kadinkes PPKB beserta pimpinan OPD terkait. Yang saya hormati para dewan juri. Dan yang saya hormati penyuluh keluarga berencana Kabupaten Kebumen, pendamping Duta Generasi Berencana se-Kabupaten Kebumen, serta anak-anakku finalis Duta Genre yang Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2026. Anak-anakku, hari ini Ibu senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Kalian adalah anak-anak muda terbaik dari berbagai wilayah di Kebumen. Ibu ingin bertanya lebih dahulu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk anak-anak kita. Anak-anakku,
pada kesempatan ini Ibu tidak akan banyak memberi teori karena Ibu tahu kalian sudah paham tentang genre. Tentang pentingnya merencanakan masa depan. Menjaga diri, mencegah pernikahan usia dini. Kesehatan reproduksi dan tentang bagaimana kalian ikut mencegah stunting di Kebumen. Siap? Hari ini Ibu berdiri di sini sebagai seorang ibu. Ibu dari seluruh remaja di Kebumen. Ingin menyampaikan satu hal. Pemerintahan Kabupaten Kebumen sangat peduli pada kalian. Kami buka ruang luas-luasnya kalian berkreasi. Kami fasilitas ruang-ruang publik, kegiatan dan wadah seperti gender. Pemerintah sudah diberi ruangnya, sekarang sekalian silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun anak-anakku, aku juga ingin berpesan, secerdas apapun kita, sekreatif apapun kalian, remaja tetaplah remaja. Kalian masih dalam proses tumbuh, kalian masih butuh arah. Jangan sungkan untuk meminta bimbingan. Mintalah petunjuk dari orang tua, dari guru, dari para mentor. Bimbingan merekalah yang akan menjaga kompas kehidupan kalian agar tidak salah arah. Ilmu yang sudah kalian punya, pemahaman yang sudah ada di kepala kalian jangan berhenti di panggung ini. Jadilah virus kebaikan. Tahu kan, virus itu cepat sekali menyebar. Oleh karena itu, ingin virus berencana ini ke teman-teman sebaya kalian. Di sekolah, di rumah, maupun di tempat yang lain. Cara dari hati ke hati, tantangan remaja zaman sekarang itu berat. Paham betul, ada tekanan, ada media sosial, ada arus informasi yang deras sekali. Inilah peran kalian, kalian adalah tempat curhat yang paling nyaman buat teman-teman kalian. Gunakan bahasa kalian, bahasa anak muda yang asik, yang merangkul dan tidak menghakimi. Bantu Ibu, bantu pemerintahan Kabupaten Kebumen. Katakan pada teman-teman kalian, ayo sekolah dulu, kejar cita-cita dulu. Nikahnya nanti, kalau sudah siap ya, karena kalau pernikahan matang, siap, Allah kedepannya akan sukses. Sebab kalau remajanya cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan punya rencana, Kebumen ini masa depannya akan lebih cerah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga titip pesan kepada para orang tua. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga, terima kasih sudah mendukung anak-anak hebat ini. Mari terus kita bimbing dan dampingi mereka dengan kasih sayang. Remaja kita masih butuh rangkulan kita. Mereka tidak butuh dihakimi, mereka butuh didengarkan. Pada Dinas Kesehatan PPKB, tim juri dan stakeholder terkait, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam menyiapkan masa depan generasi muda Kebumen. Anak-anakku, siapapun yang nanti terpilih menjadi juara 1, 2, atau 3, ingat pesan Ibu, kalian semua adalah pemenang. Kalian adalah duta, kalian adalah wajah masa depan Kebumen. Tetaplah rendah hati, tetaplah menginspirasi. Dengan
memohon doa Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan grand final apresiasi duta genre tingkat Kabupaten Kebumen secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan melahirkan duta-duta muda yang mampu menginspirasi serta membawa pengaruh positif bagi Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu untuk kata. Boleh saya minta aplausnya untuk beliau Ibu Bupati Kebumen. Wow, luar biasa, ini menjadi semangat dan juga Betul, pesan Kak ya Dede. untuk para duta genre yang ada di belakang Ibu ya. Ibu, ini di belakang Ibu ada 12 pasang. Ini putra-putri terbaik Kebumen yang sudah melalui seleksi. Banyak sekali administrasi, wawancara, minat bakat begitu ya. Dan sepertinya Ibu ya mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Para peserta. para finalis Ibu. Ya nanti yang bisa jawab angkat tangan ya. Oke. Ya. Boleh ya pertanyaannya ya. Apakah stunting hanya berkaitan dengan tinggi badan anak? Jelaskan. Sebentar, jangan ini dulu sebentar. Saya hitung ya, nanti Ibu yang tunjuk ya. Ibu yang tunjuk ya. Coba saya hitung 1, Kita 2, 3 hitung baru ulang. angkat ya. 1, 2, 3. Yang mana Ibu? Pada pinter-pinter ya. Iya. Bingung nih, yang mana Ini belajarnya dari 3 tahun yang lalu Ibu. Betul Ibu. nih? Belajarnya Dari 3 tahun yang lalu. apa iya? Heeh. Iya. Udah dipersiapkan. Udah dipersiapkan. Heeh. Ya. Coba Yang ini mana? Mas yang tinggi nih. Nomor berapa Ibu? Yang senyumnya manis Ibu. 19. 19, boleh ke tengah. Oh dari Gombong ini Ibu. Saya nggak tahu kalau dari Gombong karena tertutup, cuman senyumnya manis. Oh, aduh. Ini langsung grogi kayaknya kalau dibilang senyumnya manis sama Ibu ya. Kenapa? Ya. Oke, coba ini. Ya boleh perkenalan dulu sama Ibu Bupati, namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Evan Nurdiansyah, Ibu. Evan ya. Saya dari Kecamatan Gombong, nomor urut 19. Sebentar, saya cek supporternya dulu Ibu. Mana dari Kecamatan Gombong supporternya? Ini pas kebenaran ya. Jadi ibu ngelihatnya, wah ini paling tinggi. Terus senyum terus. Senyum gitu terus, loh, terus iya. angkat tangannya paling cepet ya Bu ya. Angkat tangannya paling cepet juga. Betul. Ini sebenarnya. Ayo, Coba apa jawabnya? jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim, saya izin menjawab. Definisi stunting pertama adalah gagal tumbuh anak yang dikarenakan kurangnya gizi kronis dan infeksi berulang pada umur 0 sampai 2 tahun. Jadi pertanyaannya, apakah stunting berpengaruh hanya tinggi badan? Jawabannya tidak. Yang berpengaruh ada 2. Yang pertama tinggi badan, yang kedua pengetahuan. Pengetahuan mereka secara otak, secara kognitif mereka terganggu. Maka sebetulnya stunting itu perlu dicegah. Duta genre tidak mengobati stunting, tapi mencegah agar tidak ada stunting lagi besok tahun 2045. Betul? Selamat ya. Pinter-pinter kan Bu? Ya, Heeh. Pinter-pinter ternyata. Mau ada pertanyaan lagi Ibu atau cukup? Cukup ya? Cukup? Ya cukup. Baik, selanjutnya. Mudah-mudahan selamat semuanya. Amin. Ibu, mohon izin untuk bisa foto setelah Oh, ini? iya. Ya. Baik, dan selanjutnya foto bersama. Mohon untuk bisa mendampingi Ibu Bupati. Saya undang untuk para dewan juri, silahkan untuk bisa ke atas panggung. Kemudian asisten pemerintah dan Kesra Seda Kebumen Bapak Era Agung Pambudi SIP MSI. Kemudian juga Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Kebumen, mohon izin untuk bisa ke atas panggung. Juga kami persilakan kepada Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2025. Silakan untuk bisa menuju ke atas panggung.
Silahkan boleh lihat ke kamera yang berada di depan sana teman-teman. Dua, tiga. Oke, salam berdaya. Boleh sekali lagi salam genre boleh. Silahkan teman-teman tangannya. Oke, dari tim dokumentasi sudah cukup? Oke, mau ambil video atau tidak? Tidak? Oke, baik, cukup. Terima kasih banyak. Saya boleh minta aplaus sekali lagi untuk Bupati Kebumen. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Wah. Luar biasa sekali ya Kak Dede. Betul, ya, setelah dapat semangat dan juga pesan dari Ibu Bupati, tentu saja kita akan melanjutkan kembali. Ini Dewan Juri, betul, Dewan Juri PR-nya masih banyak ya. Betul, Kak Tadi Dede. baru ada 5 pasang yang menjawab pertanyaan, masih ada 7 pasang lagi Wow. yang akan kita berikan kesempatan juga ya. Masih semangat teman-teman. Waduh, ini kok nggak ada suaranya ya? Mana teman-teman supporter Duta Genre hari ini? Ini tenaganya masih disimpan, masih disimpan ya. Masih menunggu duta favorit mereka. Betul sekali. Baik, kita lanjutkan lagi. Dewan Juri sudah siap untuk finalis berikutnya. Baik, kali ini tadi sempat terjeda. Iya, Kita akan kembali lanjutkan. menuju ke finalis dengan nomor undi 11 dan juga 12 dari Kecamatan Petanahan. Saya undang kembali untuk Bekti Sudibyo. Dan Melia Istianti, silahkan boleh maju ke depan. Baik, sekali saya ulangi untuk peserta akan mengambil pertanyaan dari fishball dan nanti menjawab dengan durasi 1 menit atau 60 detik. Baik, Dewan Juri boleh bersiap kembali. Pertanyaan untuk Bekti Sudibyo, Duta Genre Kecamatan Petanahan. Jika sahabat dekat Anda menjadi pengguna nafsa, langkah pertama apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan sudah jelas? 1 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika teman saya menggunakan nafsa? Pastinya saya akan sebagai duta genre akan mengedukasi terlebih dahulu, memberikan ruang aman, memberikan pemahaman dan juga memberikan apa dampak yang bisa diberikan oleh narkoba, yang dimana narkoba bisa memberikan ilusi, depresi dan juga halusinogen. Yang dimana kita sebagai duta genre harus memberikan edukasi kepada teman-teman kita agar mereka tidak mengonsumsi narkoba tersebut. Saya, Bekti Sudibyo, mengajak seluruh remaja di Kabupaten Kebumen cegah narkoba. Salam genre. Baik, selanjutnya kami panggilkan untuk Melia Istianti, perwakilan Duta Genre dari Kecamatan Petanahan dengan nomor urut 12.